Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini, sesuai dengan permintaan saudari Devani Sri Cahyani, hari ini kita mengadakan seminar proposal atas judul skripsi. Proposal skripsinya adalah pengaruh kepemilikan, representasi, dan good corporate governance terhadap profitabilitas bank publik di usaha Indonesia dari tahun berapa nih, nanti tahunnya tahu aja nanti kan itu ada di pembatasan masalah. Kemudian untuk itu kepada Devani Sri Cahyani, ini terlambat nih, salah satunya bimbingan saya terlambat sempro karena sibuk magang ya. Ini sudah sempro semua ini. Ya. Untuk itu kepada saudari Devani dipersilakan untuk presentasi proposalnya ya. Waktunya 10 menit sampai 15 menit ya. Silakan. Pak Sparta, terima kasih. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Lupa saya dan ucapkan selamat juga kepada Pak Komar sudah datang, pengujinya Pak Komar dan Mbak Wil ya, Wilda. Dan kepada Devani, selamat sudah sampai ke sini proposal. Itu kami persilakan waktunya. Baik, terima kasih Pak. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah dari saya. Sudah Pak. Baik. Izin mulai ya Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Bapak Sparta, Ibu Wil, dan Bapak Komar. Pada kesempatan kali ini, saya Devani Sri Cahyani dari jurusan Akuntansi tahun 2018 ingin mempresentasikan seminar proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi dan Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas Bank Go Public pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada bagian pertama yaitu terdapat latar belakang, dimulai dari dasar peran perbankan terhadap suatu negara, khususnya di Indonesia, yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam hal ini, bank ikut serta dalam hal memperatakan dan pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas keuangan secara nasional. Mengingat begitu pentingnya peran perbankan terhadap suatu negara, maka bank diharapkan menjaga kinerja dengan baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor. Investor yang biasa kita kenal dengan pemegang saham memiliki peran sebagai pemilik usaha dikarenakan pemegang saham atau investor telah menanamkan modal kepada perusahaan sehingga pemegang saham atau investor memiliki hak suara dalam menjalankan kegiatan usahanya. Maka dari itu, pemegang saham terkonsentrasi menjadi lebih efisien dalam melakukan pengendalian karena mereka mempunyai kekuatan hak suara untuk melindungi investasinya. Kemudian, selain dari itu, terdapat good corporate governance atau sistem yang mengatur dan pengendalian perusahaan. Dalam hal ini, tata kelola perusahaan yang baik yaitu menjaga hubungan antar pemangku kepentingan yang satu dengan yang lainnya dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya sehingga mendapatkan tujuan bersama. Pada penelitian sebelumnya terdapat fenomena bahwa ditemukan banyaknya kepemilikan terkonsentrasi di negara-negara Asia termasuk Indonesia. Oleh karena itu, saya selaku peneliti menetapkan Indonesia sebagai tempat negara untuk observasi penelitian ini. Tercermin dari krisis keuangan pada tahun 1997. Di sini tercermin bahwa kepemilikan terkonsentrasi di negara berkembang itu memiliki kekurangan perlindungan hukum terhadap kepemilikan saham. Sehingga pada saat itu pemegang saham
yang dominan pada suatu bank itu melakukan kegiatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 berpendapat bahwa dengan adanya kepemilikan terkonsentrasi atau adanya dominasi pemegang saham di suatu bank itu dapat berdampak buruk atau negatif terhadap kinerja perbankan. Oleh karena itu, pada tahun 2016, OJK melakukan upaya untuk mempertahankan industri perbankan mengeluarkan peraturan nomor 56 garis miring POJK titik 03 garis miring 2016 tentang kepemilikan saham bank umum. Selanjutnya terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kepemilikan terkonsentrasi terhadap profitabilitas bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap profitabilitas bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, itu untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan terkonsentrasi terhadap profitabilitas bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020. Dan yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh good corporate governance terhadap profitabilitas bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020. Selain itu, terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, bagi para investor, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan investor dalam melakukan kegiatan investasinya. Yang kedua, bagi pelaku bisnis, yaitu diharapkan penelitian ini menambah wawasan pelaku bisnis yang melakukan bisnisnya terkait dengan good corporate governance, kepemilikan terkonsentrasi, dan profitabilitas. Dan yang ketiga, bagi akademisi, diharapkan penelitian ini menambah wawasan dan ilmu mengenai kepemilikan terkonsentrasi, good corporate governance, dan profitabilitas. Dan bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan dan gambaran untuk meneliti selanjut terkait efek pengaruh kepemilikan terkonsentrasi, good corporate governance terhadap profitabilitas. Selanjutnya, terdapat landasan teori dalam penelitian ini menggunakan teori agensi, di mana merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak prinsipal. Kemudian suatu kondisi, Jensen dan McLean juga berpendapat bahwa suatu kondisi dengan kepemilikan terkonsentrasi dapat mengurangi masalah agensi serta merupakan isu penting yang mempengaruhi kinerja. Selanjutnya, ada kerangka pemikiran, terdapat dua variabel independen. Yang pertama ada kepemilikan terkonsentrasi, dan yang kedua good corporate governance. Kemudian variabel dependen pada penelitian ini yaitu profitabilitas. Kemudian terdapat dua variabel kontrol, yaitu size dan debt to total asset ratio. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hipotesis yang kedua, good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya terdapat tabel operasional variabel. Pada penelitian ini terdapat dua variabel independen. Yang pertama, kepemilikan terkonsentrasi yang memiliki definisi suatu kondisi di mana sebagian besar saham dikendalikan oleh suatu kelompok atau individu yang memiliki saham relatif dominan dari yang lainnya. Untuk pengukuran kepemilikan terkonsentrasi pada penelitian ini mengacu pada Peraturan OJK nomor 56, di mana mengatur batas maksimum kepemilikan saham di bank. Yang pertama, 40% untuk lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank. Yang kedua, 30% untuk badan hukum bukan lembaga keuangan. Dan yang ketiga, 20% untuk perorangan. Pada pengukuran ini menggunakan variabel dummy, 1 untuk kepemilikan di atas batas, dan 0 untuk lainnya. Skala yang digunakan menggunakan skala nominal. Kemudian variabel independen yang kedua yaitu good corporate governance yang memiliki definisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang kepentingan satu dengan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya. Atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan arah strategi dan kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini, pengukuran GCG digunakan menggunakan nilai komposit. Sebagai berikut, nilai komposit yang kurang dari 1,5 dianggap sangat baik,
Nilai komposit di atas 1,5 di bawah 2,5 dianggap baik. Nilai komposit di atas 2,5 di bawah 3,5 dianggap cukup baik. Nilai komposit di atas 3,5 di bawah 4 dianggap kurang baik. Nilai komposit 4,5 di bawah 5 dianggap tidak baik. Skala yang digunakan menggunakan skala rasio. Dan yang terakhir untuk variable dependent menggunakan profitabilitas, yaitu profitabilitas mempresentasikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Rasio profitabilitas umumnya dianggap sebagai rasio keuangan dasar bank untuk menilai kinerja dalam pencapaian keberhasilan keuntungan. Pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan return on equity dengan rumus laba bersih dibagi total equity dengan skala rasio. Model dalam penelitian ini terdapat dua persamaan. Yang pertama pada persamaan untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dengan persamaan ROE sama dengan alfa 1 plus alfa 1 kepemilikan terkonsentrasi ditambah alfa 2 good corporate governance plus alfa 3 ukuran perusahaan plus alfa 4 debt to total asset ratio plus error. Untuk persamaan yang kedua, untuk tahun 2020, dengan persamaan ROE sama dengan beta 0 plus beta 1 kepemilikan terkonsentrasi, ditambah beta 2 good corporate governance, ditambah beta 3 pandemi COVID, ditambah beta 4 ukuran perusahaan, ditambah beta 5 debt to total asset ratio, ditambah error. Yang terakhir, metode dan teknik pengolahan analisis data. Yang pertama, terdapat analisis statistik deskriptif, di mana pada penelitian ini menggunakan analitis data kuantitatif agar dapat memberikan gambaran yang terlihat dari median, mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi dalam menggambarkan variabel penelitian agar dapat dipahami oleh pembaca. Kemudian yang kedua ada analisis regresi data panel, terdapat dua uji. Yang pertama itu ada uji Chow yang bertujuan untuk menentukan model common effect atau fixed effect yang dapat digunakan yang paling tepat atas estimasi data panel. Kemudian yang kedua ada uji Hussman yang bertujuan untuk memilih model antara fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable dependent, variable independent, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Yang kedua ada uji heterokedasitas, yaitu untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variabel dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Kemudian yang ketiga, uji multikolinearitas, yaitu memiliki tujuan mengetahui apakah adanya kolerasi antara variabel independen dari model regresi. Dan yang keempat, uji autokolerasi yang dilakukan untuk tujuan mengetahui apakah suatu model regresi linear terdapat kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode berjalan dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Kemudian yang terakhir, teknik pengujian hipotesis. Pada penelitian ini, yang pertama menggunakan uji T, di mana tujuannya itu untuk melihat pengaruh suatu variabel independen secara individu dalam berpengaruh kepada variabel dependen. Kemudian uji untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian yang terakhir ada koefisien determinasi, yang merupakan indikator di mana indikator tersebut menggambarkan banyaknya variasi yang dijelaskan dalam model. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari siapa sih, si Deviani. Untuk mengenai tahun ya, persamaan kedua kan ada variabel dummy periode ya. Halo? Iya, Pak. Variabel dummy variabel ya.
Ya, ada variabel dummy Berdasarkan pandemi ada COVID. kedua. Satunya apa? Satunya 2019. 2019 nih. 2020 mah. Nolnya? Oleh 2019. Jadi periode kapan tuh? Periode berapa itu? Berapa tahun? 2 tahun 2019 dan 2020 Nah, ya, kamu Pak. tulis tadi apa itu periodenya? Coba lihat tuh. Yang kedua. Di saya 2020. Ya, Gimana kurang tuh? 2000. Hah? Kurang 2019 ya, Pak. Enggak, kurang tuh ya. Udah berubah ya langsung ya. Jadi berikutnya kami silakan kepada Pak Komar sama Pak apa Bu Wil. Ya. Wil mana nih? Nggak ada. Wil nggak ada. Nggak ada Wil. Ada Pak Hadir tadi. Pak, Oh lah, berubah hadir. wajahnya. Berubah. Aduh, berubah Wil. Jadi pangling saya pikir lu coba tuh sekarang Wil. Iya Pak, minusnya sudah nambah Pak. Oh, berubah wajahnya si Wil ya. Saya Iya. pikir mahasiswa dia. Mana si Wil? Rupanya itu yang si Wil ya. Oke, silakan Wil, silakan Wil. Ya dulu Pak, bukan Pak Komar dulu Pak. Komar dulu silakan Pak Komar. Boleh ya. Oke, biar yang susah-susahnya Will ya. Ya, secara umum saya lihat sudah memenuhi inilah ya standar pedoman penyusunan skripsi. Hanya beberapa yang saya lihat di sini mengenai judulnya pengaruh kepemilikan terkonsentrasi dan GCG terhadap profitabilitas bank publik. Nah, saya yang terima kan tadi emang belum ada tahunnya ya, tahunnya udah koreksi tadi Pak Sparta. Terus di latar belakang masih banyak, ya mungkin juga di dalamnya ya, yang saya akan melihatnya dari depan dulu nih. Masih banyak typo ya di bab 1 ini. Contohnya misalnya ya, bisa cari sendiri nanti di halaman 2 ya. Valida berapa nih? Profitabilitas yang tinggi dianggap bahwa perusahaan tersebut bla bla bla, terus sampai ke bawah ya. Berdasarkan penanaman modal terbagi menjadi 2, yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan, nah di saya nggak tahu, ada saya saja yang dannya nggak ada ya, tanda tanya. Terus apalagi ya itu mengenai literatur ya. Literatur itu paling paling tua itu yang boleh tahun berapa ya, itu Devani. Halo Devani. Iya Pak, di paling tuanya 5 tahun sebelum ya Pak. Sekarang 2 ya. 21 dihitungnya ya. Iya 2021. 21 berarti kalau 5 terakhir berapa tuh? 2015. 15 ya. Nah, di sini kan masih ada beberapa ya yang lebih itu ya. 2000, oke, belum kelihatan sih. Rata-rata sudah ada yang 2000 apa nih? Ziang. Terus Haruman 2008. Nanti kita lihat di itu aja ya, di terakhir ya, di mana? Di literatur ya. Baik Pak. Nah, itu terus bentar. Nah, terus membahas di sini ada mengenai kasus bank di Cina. Ya, kasusnya itu. Kira-kira relevansinya seperti apa? Karena yang diambil, kita akan mengambil penelitiannya terhadap bank yang ada di Indonesia kan gitu. Kira-kira Iya, alasannya. Mengambil jurnal yang di Cina itu karena variabelnya sama, kemudian saya ambil karena itu jurnal internasional, jadinya saya ambil sebagai jurnal terdahulu. Yang diambil internasionalnya kali ya.
Ya, dan Oke. variabelnya kepemilikan terkonsentrasi terhadap Ah, profitabilitas ah, bank. iya. Cuman kan beda negara ya, beda-beda lagi kali ya itunya ya. Nah, Iya. ya nggak apa-apa. Cuman rada kurang ini aja ya, kurang pas menurut saya sih, gitu ya. Ya kalau nggak ada lagi referensinya atau itu kan contoh kasus ya, ya. Nah, jadi kan penelitian itu ada karena ada masalah kan. Masalahnya seperti apa, fenomenalnya seperti apa kan gitu ya. Iya, Pak. Makanya perlu diteliti kan gitu. Ya, kalau tidak ada masalah kan tidak perlu diteliti. Tapi permasalahannya ini apa di sini yang selain ada typo tadi masih ada yang kurang ya. Oke, Jiang itu tuh lihat lagi ya, terus ada lagi siapa Leus et al 2003 ya. Oke, terus siapa lagi nih apa nih? Saya udah tandain tapi nggak tahu lupa. Oke. Sebentar, satu-satu. Di samping itu, Nguyen et al. 2015 mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan dan corporate governance dapat mempengaruhi profitabilitas. Organization for Economic Cooperation and Development, OECD 2004. Masih boleh nih ya? Jadi referensi 2004. 2004 sudah tidak boleh, Pak. Ini sebagai apa nih? OECD ini, OECD. Itu sebagai pengertian good corporate governance, Pak. Nah di bawahnya, Bukan. ya, gimana? Saya mengambil pengertian good corporate governance-nya saja dari OECD itu. Oke, ya kalau perlu tambahin nih Bu apa ini dari teori yang sudah baku dari buku gitu ya, bukan dari jurnal saja. Nah ini juga satu lagi peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ya, BUMN untuk apa nih GCG ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Nah ternyata tapi yang diambil sampelnya itu perbankan kan, nggak semua perbankan badan usaha milik negara kan. Iya, Pak. Iya kan. Nah sebaiknya referensi untuk GCG-nya ini diambil dari OJK aja. Sudah ada sih di sini sebenarnya ya. Itu kan ada nomor berapa 2006 sampai itu ya. Apa sih tadi di sini ada. Dan referensi untuk GCG sebaiknya OJK aja menurut saya ya. Nanti diskusikan dengan Pak Sparta nanti. Baik, Pak. Nah terus apa lagi? Udah itu udah saya sebut banyak gitu. Ya, OJK itu mengenai GCG itu nomor 55 2006 kalau saja. Oke. Baik. Ntar satu lagi berapa referensi daftar pustaka kita lihat belakang. Ya tambah tadi ya sarannya lagi tambah apa referensi dari teori yang sudah baku dari textbooks ya, bukan dari apa dari jurnal saja gitu. Sudah benar-benar jadi teori. Baik, Pak. Nah terus untuk memudahkan pekerjaan saran saja ya itu bikin ini apa filenya itu per bab ya untuk kertas kerjanya lah ya. Nah, jadi kalau ada salah di satu bab tidak ngeremet ke bab yang lain. Kalau nyambung nanti kan sekaligus apa ngatur halamannya gampang. Gitu ya.
Jadi bab Baik, Pak. 1 gitu, 1 file, bab 2 1 file. Sudah ada koreksi kan tidak merubah yang lain. Oke. Nah, terus bentar ya, tadi sudah saya tandain ada beberapa lewat. Ya, sebenarnya sudah secara keseluruhan sih sudah oke ya. Ini apa nih? Seifer dan Fisni 1986. Devani aja belum lahir kali ya, 86 ya, udah. Belum, Mbak. Apa nih? Pemegang saham terkonsentrasi menjadi lebih efisien dalam melakukan pengendalian dibanding pemegang saham tersebut. Mempunyai hak suara untuk melindungi ke investasi. Ini apa nih? Jurnal atau apa nih? Maaf, Pak, ada di Slaver dan Fish ini apa? 1986 halaman 15. Ada halaman 15. yang saya terima. Ya, ini dari ini, Pak, dari jurnal, tapi seperti pendapat juga gitu, Pak. Ya jurnal aja diungkapkan jurnalnya lebih bagus kalau ini kan. Baik, Pak. Jadi tahunnya itu ini yang bikin seolah-olah tidak ini gitu. Nah ini udah ada kan di sini juga emang ternyata GCG ada nih di sini. Udah kan 56. Oke. Nah terus tolong perhatikan juga susunan ya, halaman per babnya. Jadi Baik, Pak. jangan gemuk di apa namanya di teori ya, bab 2 biasanya masih begitu, biar memenuhi syarat jumlah halaman apa aja teori masuk situ kan relevan misalkan. Jadi ada perbandingannya lah. Yang lebih banyak itu nah sebenarnya di bab 4 ya, karena itu kan pertemuan teori sama apa hasil penelitian. Baik, Pak. Oke, itu saran dari saya. Yang lainnya nanti menyusul lagi ya. Saya cari lagi ini catatannya kurang rapi. Saya catat adanya di Word-nya sih. Untuk sementara itu dulu ya, Pak Sparta. Nanti kalau ada lagi saya tampil lagi. Baik, terima kasih, Pak Komar. Terima kasih Pak Komar. Berikutnya Mbak Wil, silakan Mbak Wil. Bu Wil, itu Pak Sparta ada. Pak Sparta silakan Pak, sudah dari saya sementara. Iya ya udah, ke Mbak Wil, silakan Mbak Wil. Baik Pak, terima kasih Pak. Mohon izin Pak Sparta, Pak Komar, mohon izin menambahkan. Devani, saya setuju dengan yang disampaikan Pak Komar tadi. Ada beberapa hal memang yang di bab 1-nya kata-katanya ada yang typo dan memang harus diperbaiki ya. Seperti yang di paragraf pertama misalnya itu untuk mewujudkan sehubungan dengan, kalau bisa sih ambilnya salah satu aja, untuk mewujudkan hal tersebut atau sehubungan dengan hal tersebut. Jadi jangan dipakai dua-duanya, Devani. Ya. Nah, kemudian yang untuk GCG, Devani, apakah ada penelitian terdahulunya yang menyatakan bahwa GCG tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? Ada nggak, Devani? Karena saya baca di latar belakangnya belum ada. GCG-nya ya, Bu? Iya. Di latar belakangnya itu yang bagian GCG masih adanya yang berpengaruh semua, berpengaruh signifikan, berpengaruh positif, tapi yang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas saya belum baca. Sudah ada apa belum, Devani? Sepertinya belum, Ibu. Nah, mungkin nanti dapat dicari lagi ya, ditambahkan supaya kita bisa mendapatkan gap-nya.
Jadi ada yang menyatakan berpengaruh dan ada yang menyatakan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Seperti itu, Fani. Baik, Ibu. Kemudian untuk hipotesisnya memang tidak berarah ya, Fani ya, tidak melihat apakah positif atau negatif ya. Iya, Ibu. Kenapa, Fani? Kenapa Eh, tidak diberi arah? Karena untuk kepemilikan terkonsentrasinya masih ada 2 kemungkinan negatif dan positif, Ibu. Karena seperti yang sebelumnya ada kasus itu kepemilikan di yang kasus pada krisis 1997, itu kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan. Kalau menurut teorinya bagaimana, Fani? Menurut teorinya berdampak positif, Ibu. Kemudian, apa lagi tadi ya? Data untuk GCG-nya itu dapat dari mana nanti, Fani? Dari laporan keuangan tahunan, Ibu. Sudah ada angkanya? Nggak perlu ngitung lagi maksudnya? Sudah. Oh, sudah ada. Jadi tinggal ambil ya. Nggak perlu ngitung-ngitung lagi ya. Iya, Ibu. Sudah coba dilihat, Fani? Sudah beberapa, Ibu. Oke. Sama satu lagi, mungkin di bagian hipotesis. Hipotesis itu kan tadi udah ada ya yang dari penelitian terdahulu kan sudah masuk ya. Mungkin dapat ditambahkan lagi menurut grand teorinya seperti apa. Jadi menurut teori hubungan antara GCG sama profitabilitas itu seperti apa? Tambahkan lagi di hipotesisnya. Kemudian yang tadi apa? Yang terkonsentrasi, kepemilikan terkonsentrasi, menurut teorinya seperti apa? Mungkin tambahkan lagi. Seperti itu, Fani. Baik, Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Sudah, Pak Sparta, hanya itu dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima banyak, kasih, Bu Will. Terima kasih banyak, Bu Will. Ada Sama, Pak. berapa ya? Jadi nanti si nama lupa saya dulu. Nama siapa? Devani, Pak. Oh, Devani. Jadi kalau nggak pernah, udah lama nggak hubungi saya nih ya. Devani, jadi kamu nanti koreksi lagi ya mengenai pengetikan ya. Kemudian juga ini sumber ya. Sumber itu harus lebih satu sumber ya, referensinya. Misalnya mengenai definisi GCG tidak hanya satu aja. Itu dari buku dulu ya, teori dulu baru nanti dari peraturan ya, peraturan terakhir ya. Peraturannya bisa dikutip beberapa peraturan yang ya, GCG secara umum dari Kementerian BUMN, GCG khusus dari OJK, bisa jadi dikutip ya. Tapi terakhir itu, yang penting teori dulu di buku ya. GCG itu kamu kutip itu saya nggak apa, jurnal saya, ada jurnal saya kutip. Ada, Pak. GCG saya ada, jurnal saya tentang GCG ada. Ada. Ada, Pak. Itu di situ dong ya, di situ juga. GCG. Kadang-kadang mahasiswa multi konsep GCG penjelasan, bukan penjelasan, konsepnya, definisi seperti apa. Ya. Nah itu, jadi itu mengukurnya gimana? Kenapa makna arti ukuran itu? Ini disampaikan di masing-masing variabel. Gitu ya. Ya, ada lagi yang lain Pak Komar sama Bu Wil? Dari saya cukup, Pak. Cuman ini aja mungkin nanti jurnal internasionalnya perlu dilihat lagi. Iya, iya. Ya. Itu soalnya udah berapa itu yang terus kamu kutip siapa si Devani. Jurnal internasional saya ngutip 5, Pak. 5 ya. Itu untuk ngutip penelitian sebelumnya. Iya. Sebelumnya dependent variable sama, dependent variable-nya. Sama, Pak. Oh iya. Jadi kalau jurnal dalam negeri berapa? Dalam negeri 5 juga, Pak. 5 juga. Oh 10 semua. Tambah lagi ya. Luar negeri tambah lagi, saya masih ada lagi tuh ya. Nanti luar negeri tambah lagi. Ambil di mana tuh anunya? Di jurnal di mana? Jurnal itu dapat di mana? Jurnalnya ada yang di Google Scholar, terus ada juga di SSNPS. Kita ada langganan, langganan website untuk jurnal kan? Namanya apa itu? Langganan. Gratis dah, untuk mahasiswa gratis tuh. Gratis, Pak. Ya, yang kita punya apa nama langganan? Emerald ya, Pak? Emerald, pernah ada ambil nggak situ? Pernah beberapa. Beberapa gimana? 5, kamu cuma 5. Berapa itu maksudnya berapa?
Sepertinya kayak ada satu sih Pak, tapi mayoritas saya ngambilnya dari SSNPS itu Pak. Ya itu ya juga di Meral juga banyak itu. Ketik aja GCG itu, nanti ada itu muncul. Ya, Baik Pak, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak Devani? dari saya cukup Pak. Oke, itu segera ya, jangan ngulang lagi ya, jangan ngulang lagi. Baik Pak Kalau Sparta. tiba-tiba datang minta sempro. Ya. Ya, kalau nggak ada lagi ya seminar proposal ini kita cukupkan sekian ya. Ini banyak datang nih, siapa nih? Si Muhammad Irsad, Gina, Selakumala, Alma, Anaf, Sabrina, oh teman-teman sekatannya ya. Iya Pak. Dibuka itunya, dibuka videonya yang datang mana nih? Buka video dong. Ya, semua foto nih. Foto buka videonya. Kalau nggak buka videonya, live aja ya. Kalau buka videonya dong, semua foto. Nah, siapa itu? Sabrina cuma kursi aja tuh. Apa lagi itu? Muhammad Irsad. Irsad mana? Irsad, Gina, Sabrina, Sela. Gina ada. Sela ini mau bersulus tadi pagi itu. Irsad mana Irsad? Anaf, Anan mana? Anan si Sela mana? Sela jangan belum kecil bab begini. Sela mana Sela? Sela nggak muncul ya. Sela nggak ada. Ya. Jadi dengan demikian berakhir sudah seminar proposal dari Devani ya. Saya mengharapkan paling lama 2 minggu perbaikan ya. Untuk minggu ke depan nanti kamu saya perbaikan, nanti berita acara sudah saya ketik ya, ketik berita acara, tinggal saya tangani, tinggal minta tangan Pak Komar sama Pak Bu Will ya, Bu Will. Sama nanti ada form koreksi ya di saya ya. Form koreksi di saya. Kalau ada form koreksi itu gimana dosen mengontrol yang kamu koreksi itu apa saja, halaman berapa, tentang apa kamu koreksi, harus ada form sendiri. Itu masih kurang form itu di Vita itu. Masih kurang, masa form koreksi cuman form berita acara saya sampaikan. Berita acara itu nggak jelas, nama yang nanya nggak ada namanya. Kemudian di koreksi yang mana nggak jelas juga. Ya. Nanti dosen IBS harus itu. Selanjutnya juga dilingkan ke proposal yang mana koreksi ya. Saya sampaikan dengan demikian berakhir pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sparta, Pak Komar, Ibu Will. Yuk, sama-sama. Ya. Sama-sama. Makasih banyak Mas Parta, Ya. Pak Ya, Komar, Terima Pak kasih, Will. Will. Ketemu lagi nanti lain waktu ya. Terima kasih Pak Nah, Sparta, yuk. Pak Terima Komar. kasih Will, makasih banyak Will. Sama-sama Pak. Ya. Anak bungsu Pak di BBS. Apa? Anak bungsu Will di BBS. Iya, ada bungsu tuh paling cepat. Terakhir dia pensiun tuh. Salam Mama Anissa ya. Iya Pak. Iya. Ya izin live ya Pak, selamat Pak. Ya Pak Ya, Komar, makasih banyak Pak Komar. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu data udah kumpulin di Fani? Udah Pak, Hah? udah. Tapi ada beberapa yang masih belum lengkap sih, Pak. Berapa belum lengkap? Oh iya iya. Begitu. Nah, nanti itu ya segera ya diselesaikan ya. Ya, Baik Pak Sparta. ya, terima kasih banyak Devani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Sparta. Ya, sama-sama, Makasih, Pak. sama, Terima kasih Bapak. sama. Makasih Mbak Devita. Terima kasih Mbak Devita. Ya, Pak, sama-sama. Makasih. Ya, ya. Devani.
Saya pamit dulu ya, Devani. Iya, Pak. Ya, makasih banyak Devani. Assalamualaikum. Misalnya Bapak, Waalaikumsalam. maaf, recordnya di stop, jangan lupa Pak. Apa? Recordnya Pak, record Berikutnya. belum di Oh, stop. iya.